Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurniawan, NIM 62114200009, Prodi Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mendapatkan tugas Pendidikan Agama Islam bab 10 tentang Islam kemodernan dan keindonesiaan. Berikut penjelasan dari saya. Masyarakat industri dan proses dehumanisasi oleh Nurcholish Madjid. Nilai-nilai masyarakat industrial. Perlu kita ketahui terlebih dahulu nilai-nilai yang dominan di dalam masyarakat industrial. Sebab dehumanisasi adalah suatu proses yang menyangkut masalah nilai-nilai. Masyarakat industrial menuntut dan melahirkan nilai-nilainya sendiri yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menjadi industrial, suatu masyarakat harus disiapkan untuk menerima nilai-nilai yang bakal menunjang proses industrialisasi itu. Tetapi lebih penting lagi ialah bahwa setiap industrialisasi, dikehendaki ataupun tidak, pasti melahirkan tata nilai yang kebanyakan tidak dikenal suatu masyarakat non-industrial. Jok Yong menyimpulkan 7 nilai formal yang mendasari masyarakat industrial. Yang pertama adalah kesenangan yang tertunda. Menunda upah dan kesenangan para pekerja sampai saat yang telah disetujui bersama, seperti awal bulan sebagai hari-hari menerima gaji, hari Minggu sebagai hari bebas kerja, sistem cuti, dan lain-lain. Dan yang kedua, perencanaan kerja atau tindakan masa datang. Begitu pula tentang perencanaan. Hal itu tentu lebih merupakan keharusan pada masyarakat industri daripada lainnya. Maka dengan sendirinya ada sistem pembukaan perkantoran dan apa saja yang bersangkutan dengan administrasi dan birokrasi adalah lebih diperlukan pada masyarakat industrial daripada masyarakat pertanian. Yang ketiga, tunduk kepada aturan-aturan birokratis. Keharusan seseorang untuk tunduk kepada sistem birokrasi dan mekanismenya itu menghilangkan otonominya dan membuatnya tidak berdaya mengadakan pilihan lain, atau dengan perkataan lain ialah terpaksa bersikap fatalistis. Yang keempat, kepastian pengawasan yang banyak kepada detail, sedikit kepada pengarahan. Kapasitas itu terjelma dalam pengawasan segi-segi mendatil yang melahirkan subnilai bahwa seorang berharga atau berguna adalah setingkat dengan bidang keahliannya. Maka skill menjadi mutlak penting dan bukan hanya kebijaksanaan atau kearifan saja yang justru hampir-hampir tanpa faedah bagi masyarakat industrial untuk industrinya. Yang kelima, rutin dapat diramalkan. Melahirkan rutinisasi, semuanya berjalan menurut aturan-aturan yang pasti, dapat diketahui permulaannya dan dapat diramalkan ujungnya. Yang keenam, sikap instrumental kepada kerja. Memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan untuk membantu dirinya mencapai tujuan yang akan hendak dia capai. Yang ketujuh, kerja keras yang produktif dinilai sebagai kebaikan. Nilai-nilai itu berfungsi untuk menjaga cara kerja dan konsisten dan rajin serta mewujudkan tujuan-tujuan produksi jangka panjang. Dengan begitu terciptalah apa yang disebut mesin masyarakat atau masyarakat mesin, yang di dalamnya kerja keras dan produktif menjadi sumber penghargaan atas seseorang. Nilai-nilai bawah tanah. Nilai-nilai resmi yang diterangkan pada angka-angka di atas adalah nilai-nilai di atas tanah. Nilai itu diakui sah oleh masyarakat dan setiap orang diharuskan untuk bertindak dengan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Tetapi nilai-nilai itu mengakibatkan dehumanisasi, dan dehumanisasi adalah penderitaan. Sekalipun bersifat immaterial, maka dalam masyarakat selalu ada kecenderungan lantai untuk membebaskan diri dari nilai-nilai tersebut. Penyaluran keluar kecenderungan itu secara resmi ialah melalui hari-hari libur, cuti atau waktu senggang atau disebut leisure time. Karena itu, Bertrand Russell menganggap bahwa waktu senggang merupakan bagian mutlak dari kemanusiaan. Menurut dia,
kreativitas budaya dimungkinkan adanya waktu senggang orang-orang kaya, dan kreativitas budaya itu tidak semuanya bersifat material. Contohnya adalah sastra dan musik. Jadi ada dua nilai yang dianut oleh seorang dalam masyarakat industrial, yaitu yang resmi selama waktu kerja dan yang tidak resmi selama waktu senggang. Keharusan masyarakat industrial itu maka seseorang dibenarkan menikmati nilai-nilai bahwa tanah hanya kalau ia telah memenuhi kewajiban menaati nilai-nilai formal di waktu kerja. Maka etos produktivitas memberikan pembenaran bagi dilaksanakannya nilai-nilai waktu senggang. Jadi sebetulnya nilai-nilai waktu senggang yang sekarang dalam masyarakat industrial menjadi di bawah tanah itulah yang semestinya dinikmati oleh manusia karena kemanusiaannya. Perubahan nilai-nilai waktu senggang kepada nilai-nilai waktu kerja itu secara sederhana diringkas oleh Herbert Marcuse sebagai berikut. Dari nilai waktu senggang, yang pertama adalah kepuasan yang segera didapat, kenikmatan, kesenangan dan main, sikap reseptif dan tidak ada tekanan. Ada juga nilai waktu kerja. Yang pertama adalah kepuasan tertunda, pengekangan kenikmatan, garapan atau kerja, sikap produktif, keamanan dan ketertiban. Itulah dasar psikologis nilai-nilai waktu senggang atau bawah tanah. Karena aspirasi-aspirasi itu melekat pada manusia sebagai manusia, maka sering ia tidak merasa puas dengan penyaluran formal yang disahkan sebagai hari libur tersebut. Maka muncullah perseorang atau kelompok yang ingin mengakibatkan norma-norma formal tadi secara total. Karena aspirasi-aspirasinya tidak dapat dinyatakan dalam aturan kultural yang resmi dan dapat diterima masyarakat, maka orang itu membentuk masyarakat sendiri, yaitu masyarakat bohemian. Dari sudut inilah maka kita dapat memahami menganggap pernyataan-pernyataan luar atau manifestasi bohemianisme itu justru kuat di negara-negara yang maju industrinya, seperti misalnya hippisisme, pemadatan atau narkotika, ekstremisme dalam ideologi politik dan lain-lain. Penyelesaian. Apakah ada suatu penyelesaian bagi keadaan itu atau tidak ada merupakan pernyataan besar abad sekarang. Karena seriusnya masalah ini maka sudah tentu banyak ahli pikir yang mencurahkan perhatiannya atas masalah ini. Salah seorang di antaranya ialah yang telah disebut-sebut di muka, Herbert Marcuse, pemikir paham kiri baru di Amerika. Ia mengatakan bahwa kemanusiaan berintikat kebebasan, maka hilangnya kebebasan betapapun hal itu dapat dicarikan pembenaran adalah menghilangkan kemanusiaan, termasuk pula industrialisasi. Memang masyarakat industri modern menciptakan kemungkinan untuk mengembangkan waktu senggang yang akan memberi kebebasan untuk menyatakan nilai-nilai bawah tanah. Tetapi pengembangan itu akan juga mengancam kepentingan-kepentingan yang ada. Sebab semakin besar kemungkinan seorang membebaskan diri dari hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kemiskinan atau kekurangan, semakin masyarakat industri merasakan keharusan untuk memelihara dan mempertajam hambatan-hambatan itu. Kecuali jika susunan dominasi yang telah berdiri itu dihancurkan. Yang perlu, kata Marcuse, ialah bahwa produktivitas harus dibekang untuk memberikan dasar material bagi pelaksana nilai-nilai bawah tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.